Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Andrea Manik pada program Inspirasi. Kali ini di studio Tribun Jabar telah hadir 3 orang dari mana ya? Akan kita perkenalkan satu persatu. Secara langsung narasumber akan memperkenalkan diri mereka dari mana dan siapa yang sudah hadir, tamu-tamu yang menginspirasi di studio Tribun Jabar. Halo, selamat pagi. Akang teteh semuanya. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Buat akang teteh semuanya boleh masing-masing perkenalan deh. Kayaknya dari sini dulu deh. Siap. Oke. Saya Iqbal. Saat ini area senior head untuk Gojek Bandung. Oke, baik. Kang Iqbal ya. Salam kenal Kang Iqbal. Oke, Oke, baik. Yang di tengah-tengah nih, yang dikerumunin sama Diapit. para Satu-satunya. satunya paling cantik ya. Silakan. Perkenalkan, saya Rifanya dari community manajernya Go Mama. Go Mama. Oke, ini masih penasaran nih Tribuners mungkin apa nih Go Mama. Nanti akan kita perpanjang lagi. Silakan. Kang. Perkenalkan, saya Ferry dari Warung Nasi Ibu Imas. Saya sebagai PIC di Warung Nasi Ibu Imas. Oke, baik, ada Kang Ferry dari Bu Imas, ada Teh Revanya dari Go Mama dan Kang Iqbal dari Gojek ya. Gojek wilayah mana? Bandung. Wilayah Bandung. Nah, baik, Tribuners, kehadiran dari ketiga narasumber ini tentunya akan memberikan informasi terbaru terkait apa-apa saja yang menarik, yang khususnya dalam Gojek, yang bisa menginspirasi, yang bisa mempermudah setiap aktivitas dari Tribuners khususnya warga Jawa Barat. Oke, baik, Kang Iqbal. Informasinya nih, dengar-dengarnya nih, ada apa ya? Apakah ini promo? Apakah ini aplikasi terbaru? Atau apa saya kurang tahu. Tapi ada namanya Gojek Hemat ya? Atau apa? Mungkin tolong klarifikasinya Kang. Konfirmasinya Oke. apa sebenarnya namanya yang tepat? Gitu. Oke, boleh. Silakan. Terkait Gojek Hemat ya. Jadi mungkin kalau ceritanya mundur sedikit, Iya. Gojek sebagai salah satu aplikasi yang dibuat oleh orang Indonesia di Indonesia dan beroperasi di Indonesia ya. Intinya ini benar-benar perusahaan karya anak bangsa lah biasanya. Dengan spirit kita pasti ada jalan. Kita berusaha menjawab tantangan nih, karena kan kita pada dasarnya sebenarnya perusahaan teknologi kan. Gimana sih caranya kita menjawab kebutuhan customer sambil juga tetap meningkatkan produktivitas dan bisnis dari partner kita, baik itu drivers maupun merchant. Makanya dengan spirit itu kita membuatlah sebuah apa ya, kalau bisa dibilang sebuah motion bisnis ya, yang bertemakan tentang hemat tersebut. Oke, tentang hemat ya. Nah, udah berapa lama nih Kang untuk Go Hemat ini sudah berjalan dan apa sebenarnya keuntungan dari Go Hemat ini Kang? Oke, sebenarnya tema hemat ini di Gojek untuk saat ini ada 2 nih, Kang. Jadi ada satu untuk GoFood Hemat, satu lagi adalah Gokar Hemat. Mungkin saya coba ceritain yang GoFood Hemat dulu kali ya. Jadi GoFood Hemat ini udah sekitar setahun sebenarnya berjalan, dan GoFood Hemat ini bukan kode promo. Biasanya kan kita kalau pakai delivery makanan online itu ada promo apa segala macam. Nah, mode hemat ini, GoFood mode hemat ini justru feature yang di aplikasi setiap customer kita bisa langsung lihat sendiri, di mana mereka akan mendapat jaminan ongkir Rp3.000 ya untuk saat ini. Jadi fix ongkirnya itu pasti hanya Rp3.000 gitu untuk order makanannya. Terlepas dari nanti mereka punya promo untuk makanan atau enggak, tapi ongkirnya dipatok maksimal Rp3.000. Oke, itu keuntungan atau keuntungan bagi mitra ya? Bagi customer. Ya. Bagi mitra sendiri seperti apa? Apa dampak positifnya nih bagi Oke, nah untuk mitranya seperti apa? Karena yang paling penting untuk kita kan sebenarnya memperbesar ekosistem ya. Ketika customernya kita manjakan dengan GoFood mode hemat ini, harapan kita adalah customer akan semakin banyak order gitu. Di sisi lain mungkin kalau kita sama-sama tahu pasca pandemi ini kan ada perubahan dari behavior customer ya untuk spending mereka gitu. Cara mereka memutuskan untuk biasanya jajan lebih royal, sekarang mungkin lebih hati-hati, lebih selektif. Nah, kita dengan mode hemat ini harapannya adalah tetap bisa menjangkau customer-customer kita dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga mereka bisa terus
menggunakan fitur kita, karena fitur kita kan udah jelas membantu kehidupan keseharian mereka kan. Cuman ini tinggal masalah secara ekonomi gimana nih. Nah, makanya kita munculkan mode hemat. Otomatis dengan ini customer tetap bisa order, customer baru pun akan terus berdatangan. Nanti secara income untuk drivers dengan semakin banyaknya order, mereka akan semakin produktif sih. Oke, baik. Nah, pastinya inovasi akan terus bertambah, ya. Mulai dari GoFood, mode hemat, pasti mungkin untuk transportasi, untuk driver mungkin ada ya. Tapi sebelum ke sana, saya masih penasaran nih ke Herewanya. Tadi terkait dengan GoMama, ya. Boleh diceritakan ceritanya apa sih GoMama ini? Apa untuk jasa yang diberikan oleh ibu-ibu atau ada bapak-bapaknya nih di GoMama ini? Boleh deh, saya masih asing nih dengan GoMama ini. Kan gini, kalau GoMama itu kan perkumpulan mama-mama ya dari sebuah komunitas, kayak kita kan dari komunitas influencer diambil untuk mengembangkan GoMama ini. Berisinya itu ada di 30-an ya kurang lebih. Itu tuh isinya perkumpulan kayak kita ini tuh kayak konten kayak gitu, terus kayak menyelesaikan visi misi, terus ada kelas bareng, terus kita juga bisa datang ke merchant untuk kayak review produknya gitu. Terus tetap sih kita yang utama itu adalah konten. Konten. Masih bisa daftar nggak? Hanya untuk uang aja, mama-mama ya. Iya, hanya untuk mama masih bisa ya. Ini terbuka, artinya komunitas yang binaan Gojek atau binaan Gojek, tapi ini tuh per batch, ini masih batch 1. Oke. Akan ada di ospek ya, untuk mama yang bergabung ya. Khusus untuk mama-mama ya, jadi bapak-bapak para bertahan. Untuk go papa atau go papa ya, go abang gitu. Jawa Barat sendiri. Oke, baik. Remanya sebagai pengguna fitur ya Gojek sendiri, kenapa nih menjadi pengguna yang setia ya sampai bergabung dan ya bisa dikatakan aktif dalam GoMama ini ya, mau bergabung dalam GoMama ini, apa nih yang Remanya sendiri rasakan, mungkin dampak-dampak yang positifnya dan mendukung yang lainnya seperti itu? Kalau aku pribadi sih ya suka sama fiturnya Gojek itu kan, selain tampilannya juga mudah ya untuk dipahami, terus ada fitur kayak mode hemat yang tadi udah diceritain, terus ada fitur kita tuh ada penjadwalan gitu, suka itu sama fiturnya. Jadi kita tuh kalau buka gitu ya, misalnya pesan jam 7 pagi butuhnya jam 1, misalnya gitu bisa dijadwalkan gitu di aplikasi Gojek. Saya suka sih sama fitur itu. Kayak gitu awalnya. Baik, sebelum ke Kember nih, yang schedule ini, saya juga masih baru ini, mungkin saya atau gimana ya. Nah, saya baru tahu nih kan ada penjadwalan gitu, bisa dijelaskan kan lebih? Oke, sedikit ya. Jadi terkait schedule order ini, jadi mungkin tentunya dalam keseharian ya, apalagi kayak ibu-ibu biasanya suka kalau orang Sunda bilang ribuh ya, sibuk gitu kan, untuk nyiapin sarapan, makan siang, makan malam gitu. Nah, schedule order ini adalah salah satu jawaban yang disediakan oleh Gojek ya di platform aplikasinya, sehingga kalau udah buka aplikasi ini, misalnya mau order untuk sarapan gitu, nanti ya buat makan siangnya juga kita bisa sekalian. Jadi buat makan malamnya itu jadi kalau takut kelupaan atau gimana ya kita buatkan ordernya dulu. Nanti sesuai dengan waktu yang kita pilih, otomatis tuh nanti ordernya akan dialokasikan ke restonya akan confirm. Jadi kayak seperti tiba-tiba driver sudah nganterin makanan yang kita pilih. Oke, itu berarti di aplikasi ya. Di aplikasi. Restonya belum tahu nih akan dia di order akan siang nanti atau malam, atau sudah tahu juga. Nanti restonya akan dikasih kayak notifikasinya juga kayak biasa. Gitu. Menarik banget ya Tribuners. Mungkin bukan hanya saya yang baru tahu, atau mungkin Tribuners yang baru menyaksikan itu masih baru tahu nih terkait dengan fitur-fitur menarik yang menguntungkan dan membantu setiap aktivitas masyarakat, khususnya bagi ibu-ibu yang menyiapkan makanan tadi ya, makanan yang ibu belum merawat tanaman, menyapu, ngepel, sebagainya, tidak sempat masak. Nah, ini sekarang nih ada Akang yang menggunakan baju sop kikil. Ini lagi mungkin nanti siang hujan ya. Sop kikil dari
dari Imas. warung nasi Ibu Imas. Warung nasi Bu Imas. Ibu Imas. Siapapun wisatawan, turis pasti tahu nih warung nasi Bu Imas ini. Nah, Kang, boleh diceritakan sih sedikit ya terkait dengan warung nasi Bu Imas nih. Sebelum kita berbicara tentang keuntungan join jadi mitra dari Gojek sendiri. Ini lokasinya di mana sih dan kenapa bisa sampai se-booming itu? Ini ya. Jangan. Sebenarnya kalau kayak sejarah singkatnya tuh sebenarnya owner dulu memulainya dari tahun 80-an dari masih zaman gerobak gitu. Mungkin seiring dengan waktu juga mungkin sekarang alhamdulillah kami sudah punya 4 cabang di satu jalan yang sama, dan yang uniknya mungkin warung nasi Ibu Imas kalau rumah makan lainnya mungkin punya cabangnya berjauhan. Nah, kami memutuskan buat buka cabangnya di satu jalan yang sama berdekatan. Jalan apa, Kang? Jalan Balong Gede. Balong Gede. Jalan Balong Gede Bandung. Ini kayaknya mungkin setahun atau 5 tahun ke depan jalan Balong Gede Kayaknya semuanya borong. Ini menariknya tetap mempertahankan nama warung ya. Tetap mempertahankan. Iya. Konsepnya tetap warung nasi. Iya. Dan selalu ngantri. Alhamdulillah selalu ngantri. Jadi kalau untuk jam makan siang harus kebetulan kami nggak terima reservasi. Soalnya kadang kasihan yang mau makan yang lain. Kadang kalau lihat meja kosong terus telat datang kan. Terus kasihan juga orang-orang yang udah antri, jadinya silakan datang langsung aja, bisa rebutan aja langsung mejanya, bisa bareng-bareng sama orang lain juga kan, kita konsepnya kayak gitu. Baik, untuk rasanya juga saya pernah sana terpuji sekali kalau berkunjung lagi lihat sop kikil nikmat banget. Saya berhadapan gini langsung jadi tergiur gitu. Nah, bergabung dengan Gojek sejak kapan dan apa nih Kang dari keuntungan yang bisa dirasakan? Keuntungan ya. Kalau bergabung sebenarnya kalau untuk jadi merchant partner itu di 2019 kalau nggak salah ya, sebelum COVID. Kita sempat ketahan dulu sama COVID kan dulu ya. Jadi untuk segi penjualan juga naik turun kan. Cuman dari pasca COVID ini sih yang lumayan ngebantu banget gitu. Iya, udah pulih, ini udah mulai kayak order juga. Dari kalau saya lihat grafiknya sih alhamdulillah emang naik terus sih, kalau secara grafik naik terus untuk penjualan online ini ya. Di teman-teman yang lain juga akan semakin aktif ya. Iya, nah, kita juga sekarang alhamdulillah udah punya outlet khusus untuk melayani online delivery ini karena dikarenakan kan di warung juga tidak memungkinkan kan. Karena campur sama orang yang dine in juga, jadinya jadi karena pesanan online juga banyak banget, jadinya kita mutusin buka outlet sendiri khusus untuk online delivery aja. Oke. Biar memudahkan. Kang Ferry, GoFood kan selalu memberikan inovasi. Mungkin hampir tiap bulan ada terus sih ya. Ada aja selalu ya. Saya juga merupakan salah satu mitra dari GoFood sendiri. Nah, terkait dengan GoHemat ini kan, Gojek Hemat ini ya. Sebagaimana pengetahuan akan ini terkait? Kalau ke merchant sebenarnya ya, kalau untuk mode baru kan, kalau merchant mah kami cuma ngejual aja, jadi lebih ke lihat data penjualan aja sih sebenarnya. Jadi dari data penjualan itu naik, cuman kami dikasih tahu dari tim GoFood bahwa ada GoHemat sekarang dan lainnya. Terus dilihat dari grafik penjualan emang ada kenaikan sih. Oke, berarti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Penjualan mungkin manfaatnya lebih ke pengguna mungkin ya. Untuk pengguna, tapi kalau untuk kami merchant sih manfaatnya dilihat dari data penjualan aja. Data penjualannya naik. Tadi dari Kang Ferry, dari Bu Imas ya, ternyata merasakan sekali nih manfaat-manfaat dari fitur-fitur ataupun promo ataupun modul-modul lainnya yang dikeluarkan atau inovasi dari Gojek. Nah, Kang, tadi kan kita berbicara tentang GoFood hemat ya. Di Gojek sendiri ada lagi nggak sih yang setara nih, yang sama-sama hemat nih? Atau ada driver atau apa nih untuk angkutan? Nah, jadi balik lagi ke spirit yang tadi bahwa kita ingin membantu memudahkan kehidupan user kita dengan tentunya lebih ekonomis gitu ya, lebih hemat lah bagi semuanya gitu, sehingga
customer bisa lebih sering order, drivers pun jadi lebih produktif gitu. Nah, untuk transportnya, kebetulan di Bandung ini ada juga fitur yang namanya Gokar Hemat. Jadi Gokar Hemat itu kalau tadi GoFood kan ongkirnya fix nih Rp3.000. Kalau Gokar Hemat itu customer akan bayar tarif yang lebih murah dibandingkan dengan Gokar yang biasa. Hanya saja nanti tentunya supaya fair dari sisi mitranya ya. Nanti ini hanya mobil-mobil tertentu yang bisa melayani Gokar Hemat. Jadi kita pilihkan LCGC gitu. Karena apa? Karena secara biaya operasional bahan bakar kan untuk si mitra driversnya juga tidak setinggi mobil-mobil lain mungkin ya. Sehingga secara penghasilan mereka bisa tetap istilahnya nggak boncos gitu ketika menjalankan Gokar Hemat itu, dan karena frekuensi ordernya bertambah dengan adanya fitur ini ya mereka akan lebih produktif gitu, secara income lebih baik. Oke, dan ini ada periodenya nggak sih? Maksudnya untuk pelaksanaannya atau fitur ini, mode ini ada periodenya atau? Enggak, mode ini sudah ada di aplikasi 24 jam dan akan ada terus. 24 jam. Jadi user ketika ingin pergi dari satu titik ke titik lain gitu dan ingin pakai Gokar, di situ udah tertera pilihannya, mereka mau pakai Gokar atau Gokar Hemat, itu silahkan langsung dipilih aja. Oke. Dan dengan hadirnya mode hemat ini, ya seperti apa nih Kang? Partisipasi apa ya kita katakan, partisipasi atau ketertarikan dari masyarakat atau pengguna yang selama ini, apakah terlihat nih signifikan peningkatannya? Siapa? Oke. Fitur-fitur yang ada. Tentu aja dengan kondisi sekarang ya, di tengah segala kebutuhan dan biaya hidup meningkat, kita melihat ada improvement yang signifikan sih sejak di launchingnya GoFood mode hemat dan Gokar Hemat ini sampai sekarang. Secara transaksinya mereka terus tumbuh sih dari tahun ke tahun. Jadi itu juga alasan kenapa akhirnya kita udah cukup yakin ya bahwa ini fitur memang akan jadi salah satu yang kita pertahankan seterusnya. Oke. Saya kembali ke Bu Mama nih, ya. Apa nih Teh yang jadi harapannya mungkin ke Gojek untuk kedepannya nih? Kalau yang dipertandingkan menurut aku itu benar sih, yang GoHemat itu sangat terbantu banget. Kalau buat kita yang mau mikir-mikir kan mau pergi kemana, aduh hujan, butuh Gokar kan. Kalau pas lihat harganya dulu lagi hujan kan suka naik. Pas lihat ada pilihan itu, ini harga biasa, ya reguler, ini yang GoHemat, yang hematnya. Terus saya pilih yang hemat aja. Tinggal nunggu bentar, udah ada. Apalagi sama komunitas Bu Mama ya. Patungan kan bayar makin hemat lagi ya. Oke, jadi termasuk pengguna juga ya kayak Gokar itu termasuk sering juga ya. Sering. Apalagi GoRide sering banget. GoRide ya. Apalagi dengan kondisi Bandung yang sangat parah ya sekarang macetnya. Kalau hujan parkirnya susah ya, ribet ya. Apalagi ibu-ibu kadang di pinggir itu pasti, aduh ini kalau banyak yang dikit, ibu-ibu nih gitu ya. Aduh belum tentu ya. Oke. Nah, buat Kang Ferry sendiri dari merchant sendiri, seperti apa nih? Apa harapannya kepada Gojek untuk mendukung industri-industri kreatif dan mendukung resto-resto yang sudah legendaris? Ya itu tadi paling kayak inovasi-inovasinya terus ada, terus bisa ngejalin terus lah ya kayak untuk kerjasamanya. Oke. Soalnya bisa merchant juga kan saling membutuhkan lah ibaratnya kan ya. Dari sisi merchant kita saling butuh juga si Gojeknya ini nih, si GoFood ini. GoFood juga mungkin butuh juga merchant sama. Lagi mungkin untuk resto-resto pilihan kan ibaratnya kayak gitu. Kalau nggak ada GoFood di masa-masa pandemi kayaknya warung-warung pada tutup juga. Ya, itu salah satu yang kita rasain. Itu juga lumayan sih. Cukup membantu, sangat membantu ya. Sangat sih. Soalnya kan kami kadang di era pandemi kan kita warung tutup nih 4 bulan, tidak boleh dine-in, dibatasin kan. Sedangkan si online ini lumayan ngebantu banget, si online delivery ini untuk GoFood apalagi yang ngebantu banget. Dan di masa itu juga mungkin merchant banyak yang mendaftarkan. Ya, selain itu juga dari merchantnya banyak yang mendaftarkan. Terus ya mungkin kita semua tahu ya ketika pandemi kan banyak juga yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Jadi ya mungkin jadi mitra drivers juga menjadi alternatif. Banyak juga yang jadi memutuskan akhirnya usaha aja di rumah, makanan, buatlah mereka merchant GoFood. Oke, baik, sangat membantu ya. Dan masyarakat pada umumnya di Indonesia ya, bisa saya klaim nih bahwa makanan
orang akan berpikir GoFood. Ya, walaupun brand lain maksudnya pasti bilangnya GoFood gitu loh kan. Mungkin gitu. Nah, baik, Kang, ada informasinya juga nih ya terkait dengan di masa-masa liburan ini. Ya, masa-masa liburan ada nggak sih fasilitas-fasilitas lain atau mungkin ada liburan hemat atau apapun itu yang dikeluarkan oleh Gojek untuk membantu nih para wisatawan yang ada ke Bandung Raya atau di Indonesia atau seperti apa? Ada nggak sih fasilitas atau promo nih kalau kita tunggu oleh netizen? Ya Bandung kan biasa ya kota tujuan wisata kan, apalagi di musim liburan. Kayaknya sekarang juga itu udah mulai banyak niat bis-bis para wisata gitu, yang mudik kemana-mana. Jadi tentunya kita ingin meng-capture momen ini untuk membantu user kita juga. Jadi kita ada promo code namanya Go Holiday. Jadi itu nanti nggak terbatas untuk turis sih. Jadi siapapun yang lagi ke Bandung nanti bisa masukin aja kode promonya Go Holiday. Nanti intinya di dalamnya itu udah ada voucher untuk pesan GoFood, untuk naik GoCar dan untuk naik GoRide. Masing-masing tuh 3 kali order. Jadi udah lengkap tuh mau pakai yang mana aja. Jadi kalau misalnya lagi pengen beli oleh-oleh kayak tadi misalnya pengen beli oleh-oleh atau pengen makan Bu Imas, ngantrinya ngeri nih biasanya ya Kang ya kalau bulan-bulan gini kan. Ya udah makan di hotel aja, pesan pakai GoFood bisa. Nggak usah ini. Atau misalnya tetap maksa pengen dine in pun daripada parkir di Balong Gede nanti susah carinya ya kesananya naik GoCar atau sembarangan di betul. Jadi itu yang kita tawarkan untuk user sih. Ada kode voucher yang memang kita siapin dan ini periodenya cukup panjang ya. Jadi dari Desember sampai nanti Januari masih bisa dipakai. Oke, jadi keuntungannya tadi berarti kita bisa ada bebas antri ya. Bebas antri kalau mau pesan oleh-oleh atau mau datang ke restoran yang udah legend yang udah pasti penuh, kita bisa pakai GoFood aja. Atau misalnya kalau tetap pengen explore sendiri ya pakai GoCar atau GoRide juga. Semua ada vouchernya di situ. Oke, dari promonya Desember sampai Januari awal. Sampai tahun baru ya. Ya, sampai selesai kan. Habis itu orang biasanya udah ini juga ya. Sudah beraktivitas, anak-anak udah masuk sekolah ya. Dan pasti ada kode voucher yang lain. Pasti. Apa nih Kang sebagai closing statement ya dari masing-masing Berry, Darmanya dan Iqbal pada Tribuners khususnya untuk bisa semakin menggunakan aplikasi ada fitur-fitur yang ada di Gojek. Oke, siap. Kalau dari saya mungkin untuk para Tribuners ya kita selalu berupaya memberikan solusi untuk setiap masalah. Lagi-lagi dengan spirit pasti ada jalan ya. Baik itu tadi dari sisi feature kita bikin yang memudahkan, dari sisi produk juga kita cari yang seekonomis mungkin untuk membantu user ya. Semoga apa yang menjadi produk dari Gojek ini bisa diterima luas sih oleh user sehingga nanti secara ekonomi juga membuat ekosistem yang semakin kuat dan besar untuk merchant dan mitra driversnya. Oke, baik. Dengan tim dari GoMama nih sebagai binaan apa nih yang bisa disampaikan lagi kepada ibu-ibu yang mungkin saat ini bingung ngapain ya atau bisa joinnya kapan atau apa saja persyaratannya yang bisa join di GoMama ini? Bisa ikutin aja dulu sih Gojek Bandung. Di situ ada infonya lengkap untuk kayak pembukaan next batch-nya. Terus ada itu pokoknya kita aktivitasnya banyak banget dan menguntungkan banget. Saya kayak pertemuan pertama kita kelas, kita banyak ilmu banget. Terus kalau kita visi misinya tercapai, kita bisa dapat staycation. Kemarin ada yang staycation di Swiss Bell dari Gojek Bandung ini karena mencapai visi misinya. Terus udah sih gitu aja buat ibu-ibu, pokoknya semuanya ikutin aja Gojek Bandung di Instagram, ntar infonya ada buat batch 2, GoMama batch 2. Yang pasti GoMama itu happy ya. Iya dong pasti. Buat healing, buat apapun itu menyenangkan. Bener. Oke, baik, terima kasih. Dan buat Kang Ferry nih, buat Tribuners atau warga Jawa Barat yang saat ini wah kepengen banget nih, belum pernah nih ke Mas ya. Tapi kadang antri atau apa nih Kang? Kalau untuk Tribuners mungkin khususnya warga Bandung ya, yang yang mager tapi lapar mungkin bisa gunain mager tapi lapar kan pasti bisa gunain mungkin aplikasinya Gojek ya, GoFood untuk pesan warung nasi Bu Imas. Selain ada fitur GoHemat itu kami juga ada diskon lain juga dari merchant seperti itu, jadi bisa boleh banget.
Tinggal Nanti lapar diklik-klik juga aja. pakai kaos gini kan ya. Iya. Supaya nggak lapar ya. Supaya nggak cepet lapar ya. Orang lain yang lihat yang lapar. Oh, iya. Penggunanya. Baik, terima kasih untuk Kang Iqbal, Remanya, dan Kang Ferry. Semoga sukses selalu dan tetap sehat. Begitu. Demikian Tribuners perbincangan kami dengan tim Gojek, Merchant, dan GoMama terkait dengan aplikasi-aplikasi baru, fitur-fitur baru, dan mode-mode baru yang tentunya sangat membantu dan sangat meringankan bagi Tribuners yang menggunakan apapun fitur yang ada di dalam Gojek. Saya Daniel Andrian Damani, sampai jumpa pada program selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.